Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, yakni Bapak Romi Ramdon, beserta teman-teman kelas 4B yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan perencanaan pembelajaran yang berjudulkan tentang desain strategi pembelajaran yang beranggotakan Khairun Nisa, saya sendiri, dan rekan saya Mega Amanda dan Putri Rizky Ramadhania. Baiklah, di sini kami akan membahas desain strategi pembelajaran. Nah, di sini terdapat 7 poin. Untuk poin yang pertama, ada pengertian desain strategi pembelajaran. Poin yang kedua, kedudukan strategi pembelajaran. Poin yang ketiga, strategi yang sesuai dengan tingkat hasil belajar. Yang keempat, ada kesesuaian antar kompetensi dan aktivitas dengan strategi pembelajaran. Yang kelima, ada jenis dan macam strategi pembelajaran. Yang keenam, ada prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Dan yang ketujuh, ada penerapan strategi pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian desain strategi pembelajaran. Nah, apa itu desain? Sebelumnya sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya ya, tapi di sini saya akan membahasnya kembali. Jadi, desain dapat diartikan keseluruhan, struktur, kerangka, ataupun outline. Jadi, desain ini adalah kegiatan kreatif untuk merancang dan menyusun sesuatu yang umumnya fungsional. Nah, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna untuk memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksanakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk poin yang kedua di sini ada pengertian desain pembelajaran. Apa sih desain pembelajaran itu? Nah, desain pembelajaran didefinisikan sebagai prosedur yang terorganisasi di mana tercakup langkah-langkah dalam menganalisis, mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengadakan evaluasi. Jadi, desain pembelajaran ini adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadinya transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Nah, di sini apa sih strategi itu? Nah, jadi strategi ini secara bahasa memiliki arti siasat, kiat, trik atau cara, sedangkan secara umum strategi ialah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, jadi kesimpulannya adalah desain strategi pembelajaran merupakan proses perencanaan yang sistematis atas keseluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau harapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, baiklah, selanjutnya untuk poin yang kedua ada kedudukan strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran ini adalah cara atau metode yang akan dilakukan oleh pengajar supaya tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, adapun kedudukan strategi pembelajaran yaitu ada yang pertama, interaksi. Nah, interaksi di sini adalah proses saling berhubungan yang dilakukan antara peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua ini ada pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini di dalamnya terdapat rencana, tujuan-tujuan, dan langkah-langkah serta sarana dalam proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran termasuk di dalamnya strategi pembelajaran. Yang ketiga di sini ada materi. Strategi pembelajaran dalam pembentukan strategi pembelajaran perlu diperhatikan dua hal, yaitu yang pertama jenis kompetensi dan yang kedua jenis materi. Jenis materi apa yang akan diajarkan? Jadi, untuk mengajarkan kompetensi yang berbagai macam jenis, pasti akan membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda. Nah, demikian pula jika mengajarkan materi dari jenis materi. Nah, di sini yang D ada hasil belajar. Jadi, ukuran keberhasilan belajar itu dalam pengertian yang operasional ialah penguasaan suatu bahan ajar yang dinyatakan tujuan pembelajaran khusus dan memiliki kontribusi bagi tujuan yang di atasnya. Nah, selanjutnya, slide yang ketiga ada strategi yang sesuai dengan tingkat hasil belajar. Jadi, tingkat hasil belajar ini maksudnya strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, selain itu juga harus disesuaikan dengan jenis materi, karakteristik peserta didik, serta situasi atau kondisi di mana
proses pembelajaran tersebut akan berlangsung. Nah, strategi dapat diklarifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran langsung. Strategi ini merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran ini biasanya disebut sebagai deduktif. Nah, untuk yang kedua di sini ada strategi pembelajaran tak langsung. Nah, strategi pembelajaran tak langsung ini sering disebut induktif atau kebalikannya dari strategi pembelajaran langsung. Nah, berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung bahwa pembelajaran tak langsung ini berlawanan, umumnya berpusat pada peserta didik saja. Nah, untuk yang ketiga di sini ada strategi pembelajaran empirik. Nah, jadi strategi ini berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Nah, yang keempat di sini ada strategi pembelajaran mandiri. Nah, strategi ini jadi peran guru tergeserkan seorang penceramah menjadi fasilitator. Maksudnya ialah pembelajaran mandiri ini, siswa bisa melakukan proses pembelajaran bersama teman-temannya atau sekelompok bagian kecil. Jadi untuk yang pertama, strategi pembelajaran langsung ini mempunyai kelebihan. Apa sih kelebihannya? Jadi kelebihan strategi ini adalah mudah untuk dirancang dan digunakan, sedangkan kelemahannya dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan, proses-proses, dan sikap yang dipergunakan untuk pemikiran kritis dan hubungan interpersonal serta belajar kelompok. Jadi seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mega Amanda. Silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin D, yaitu kesesuaian antara kompetensi dan aktivitas dengan strategi pembelajaran. Kompetensi dasar merupakan penjabaran standar kompetensi yang cakupan materinya lebih sempit dibandingkan dengan standar kompetensi. Standar kompetensi itu sendiri adalah ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan. Kompetensi dasar diturunkan menjadi indikator. Dari indikator digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Dalam menentukan strategi pembelajaran, perlu memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, jenis kompetensi, dan yang kedua yaitu jenis materi yang diajarkan. Untuk mengajarkan kompetensi yang berjenis kognitif atau kompetensi yang bersifat psikomotor atau kompetensi yang bersifat efektif, pasti akan membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda. Terdapat berbagai strategi pembelajaran yang akan dikembangkan dalam upaya mencapai kompetensi. Yang A yaitu dalam proses pembelajaran yang bersifat kognitif, yaitu upaya menanamkan materi pembelajaran dalam memori di otak siswa. Materi-materi pada kompetensi yang bersifat kognitif merupakan materi yang berjenjang dari sesuatu yang kognitif kepada sesuatu yang bersifat abstrak. Dan poin B ada pada aspek psikomotor. Pada aspek psikomotor, strategi pembelajaran digunakan untuk menanamkan kemahiran kepada siswa terhadap keterampilan yang hendak dikuasai. Strategi pembelajaran pada aspek ini digunakan untuk membuat sederhana berbagai gerakan yang kompleks yang harus diajarkan oleh guru kepada siswa, sehingga kemampuan siswa dapat melakukan dengan lebih mudah. C yaitu pada aspek efektif. Strategi pembelajaran digunakan untuk menjadikan aspek-aspek nilai sebagai pembentuk sikap menjadi sesuatu yang diimplementasikan dalam kehidupan siswa kesehariannya, menjadi pola hidup dalam kehidupan siswa sehari-hari. Misalnya, untuk dapat mengajarkan kepada siswa tentang peduli sesama, maka siswa harus diinternasikan nilai-nilai tersebut, atau didasarkan pentingnya nilai-nilai terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, jelaslah strategi pembelajaran dapat digunakan sebagai upaya mencapai kompetensi siswa yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya masuk pada poin E yaitu jenis dan macam strategi pembelajaran. Pada jenis dan macam strategi pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi jenis strategi pembelajaran dan yang B yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Sekarang masuk pada poin A yaitu klasifikasi jenis strategi pembelajaran. Di sini juga dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, yang kedua ada strategi pembelajaran tak langsung, yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif, yang keempat
ada strategi pembelajaran empirik, dan yang terakhir yang kelima ada strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru, bahkan pelajaran disajikan dalam bentuk jadi, dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Yang nomor 2, strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung ini sering juga disebut dengan inquiry, induktif dan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan pengelolaan lingkungan belajar. Yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran ini menekankan pada diskusi dan sharing, diantaranya peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta didik untuk bereaksi secara aktif terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, pengetahuan guru atau teman sebayanya yang ada di sekitarnya, serta untuk membangun cara berpikir dan merasakan. Yang nomor 4, strategi pembelajaran empirik. Strategi pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Yang nomor 5 yaitu strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Selanjutnya, poin B, macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran. Di sini dibagi menjadi A sampai G. Yang A, model pembelajaran expository, B, model pembelajaran kontekstual, C, model pembelajaran mencari dan bermakna, D, model pembelajaran berbasis pengalaman, E, model pembelajaran terpadu, F, model pembelajaran komparatif, dan yang G, yaitu model pembelajaran latihan inquiry. Yang A maksudnya model pembelajaran expository, yaitu merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratkan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada peserta didiknya. Tujuan dari strategi ini yaitu untuk menerapkan penyampaian materi secara verbal, yakni agar supaya peserta didik mampu menguasai materi pembelajaran dari guru, sehingga mampu membawa hasil positif yaitu hasil prestasi. Yang B, model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran ini bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri, untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran strategi beserta pemecahan masalahnya. Yang C, model pembelajaran mencari dan bermakna. Dalam prosesnya, siswa diberi tugas atau masalah yang harus diselesaikan secara mandiri dalam jangka waktu yang ditentukan oleh guru. Yang D, model pembelajaran berbasis pengalaman. Maksudnya yaitu guru dominan dalam pembelajaran berbasis pengalaman. Guru menyuruh, siswa melakukan, guru bertanya, dan siswa menjawab. Yang E, model pembelajaran terpadu. Maksudnya bahwa seorang tenaga pendidik mempunyai peran utama dalam jalannya pembelajaran, atau dapat diartikan bahwa seorang tenaga pendidik harus aktif dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada peserta didiknya. Yang F, model pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif dalam prosesnya yaitu siswa diberi tugas untuk menyelesaikan secara berkelompok. Yang G, model pembelajaran latihan inquiry. Di dalam model strategi ini terdapat beberapa konsep yang harus dilakukan sehingga memudahkan proses pembelajaran. Salah satunya adalah strategi pembelajaran inquiry yang merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pembelajaran secara kritis dan analitis untuk menemukan setiap jawaban dari suatu pertanyaan. Dan yang nomor 2, model pembelajaran di sini dibagi menjadi 2. Yang A, pembelajaran teori, dan yang B yaitu pembelajaran praktek. Pada pembelajaran teori dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembelajaran ekspositori, yang kedua pembelajaran kegiatan kelompok, yang ketiga pembelajaran berbuat. Pada pembelajaran ekspositorik ini merupakan metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Untuk pembelajaran kegiatan kelompok di sini menggunakan metode diskusi, kelompok kerja, simulasi, bermain peran, dan seminar. Yang ketiga, pembelajaran berbuat. Di sini yaitu eksperimen, pengamatan, penelitian sederhana, dan juga pemecahan masalah. Yang B, pembelajaran praktek di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembelajaran praktek, yang kedua, pembelajaran magang di lingkungan kerja.
Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri Rizky Ramadhania. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran tidak semua cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Setiap strategi memiliki khas tersendiri. Pendidik pun harus memilih strategi yang dianggap cocok. Guru pun perlu memahami prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran. Berikut beberapa prinsip dalam strategi pembelajaran. Yang pertama ada yang berorientasi pada tujuan. Dalam setiap pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan peserta didik maka dari itu diupayakan untuk mencapai semua tujuan. Yang B ada aktivitas belajar bukanlah soal menghafal saja, tetapi belajar dapat memperoleh pengalaman yang sama dengan tujuan yang diharapkan. Yang C individualitas. Individualitas mengajar suatu usaha mengembangkan setiap individu siswa dapat dan pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan setiap siswa. Terakhir ada integritas. Strategi pengembangan harus dapat mengembangkan suatu aspek kepribadian siswa secara integritas. Dan yang terakhir di sini ada penerapan strategi pembelajaran. Penerapan ini mencakup 3 hal pokok. Yang pertama ada strategi pengorganisasian, yang kedua strategi penyampaian, dan yang ketiga strategi pengolahan. Strategi pengorganisasian adalah penataan materi pembelajaran, merupakan cara untuk menata isi suatu bidang studi dan kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan atau isi materi. Yang kedua, strategi penyampaian. Cara penyampaian materi pembelajaran yaitu cara untuk menyampaikan pembelajaran pada peserta didik dan menerima serta respon masukan dari peserta didik. Yang ketiga, strategi pengolahan. Penataan interaksi siswa dan variabel lainnya adalah cara untuk menata interaksi antara siswa dan variabel pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.